Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semua ya? Selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Bapak untuk membahas materi-materi yang ada di tema ke-7. Kita sudah mulai memasuki tema baru, tema ke-7, pembelajaran pertama. Di dalam tema ini kita akan mulai membahas tentang masa-masa penjajahan negara-negara Eropa di Indonesia. Kemudian kita juga akan mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Jadi kita akan membaca beberapa teks sejarah. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat dari benda padat, cair, dan gas. Baik, masuki materi yang pertama, kita akan melihat kenapa negara-negara barat atau yang dikenal dengan Eropa, ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan negara-negara dari bangsa barat itu adalah negara-negara Eropa. Nah, kenapa sih mereka menjajah negara-negara lain, ya? Negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ada beberapa tujuan, ada beberapa faktor utama penyebabnya. Yang pertama, faktor glory. Faktor glory ini faktor mencapai kejayaan, di mana kerajaan-kerajaan besar di Eropa itu berlomba-lomba untuk menambah, merambah, memperlebar, memperluas wilayah-wilayah kekuasaannya. Ya, kita tahu di Eropa sana banyak sekali kerajaan-kerajaan besar. Nah, mereka mulai mengekspansi wilayah-wilayah lain untuk mengembangkan kerajaannya. Sehingga semakin besar kekuasaannya, semakin besar wilayah jajahannya, mereka akan dianggap semakin kuat kerajaan itu. Jadi glory, mencapai kejayaan. Kemudian gold. Ya, ini adalah kekayaan. Semakin banyak emas yang mereka kumpulkan, semakin besar kekayaannya, semakin besar pula kerajaannya. Kemudian gospel, nah ini misionaris, ya, tujuan menyebarkan agama. Kebanyakan agama-agama yang berkembang di Eropa itu agama Kristen. Jadi saat itu agama Kristen sedang berkembang pesat, ya. Jadi banyak sekali para misionaris yang dikirim oleh kerajaan-kerajaan Eropa tersebut ke negara-negara berkembang, ya, ke Afrika, ke Asia, ya, untuk menyebarkan ajaran agamanya. Nah, kemudian ini yang lebih spesifik lagi dicari di Asia, khususnya di Indonesia, itu adalah bahan-bahan dapur, ya, rempah-rempah, bumbu dapur, ya. Nah, ini yang banyak dicari oleh bangsa Eropa, yang menjadi salah satu tujuan utama mereka untuk datang ke Indonesia, mencari rempah-rempah. Nah, kemudian siapa saja sih negara-negara Eropa yang menjajah Indonesia? Di antaranya dimulai dari negara Portugis, ya. Nah, negara Portugis ini mulai datang ke Indonesia tahun 1511. Ya. Mereka mendarat di Malaka. Ya. Di mana Malaka? Selat Malaka, Semenanjung Malaka. Ya. Di Semenanjung Sumatera. Ya. Nanti kalian bisa lihat lagi di mana letak Malaka itu. Betulkah di Semenanjung Sumatera atau di sekitar daerah Sumatera? Nah, nanti kalian bisa memastikannya. Kemudian setelah gagal dia menaklukkan Malaka, nah kemudian mereka berpindah ke Maluku. Ya, mendarat lagi di Maluku. Nah, di sana Portugis mulai mendekati kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Di sana ada kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendekati kerajaan Ternate. Nah, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka di sana untuk berniaga, untuk berdagang.
khususnya pala dan cengkeh. Nah, jadi di Maluku ini cengkeh-cengkehnya itu bagus, ya. Nah, mereka tujuan awalnya untuk berdagang pala dan cengkeh. Kemudian berkembang terus, mulai menguasai. Nah, kemudian bekerja sama dengan kerajaan Ternate. Nah, ternyata di sana itu, di Maluku itu, kerajaan Ternate itu sedang berperang dengan kerajaan Tidore. Ya, artinya bertetangga tapi tidak akur, Ternate Tidore itu. Nah, masuklah Portugis dengan akal liciknya, dengan modus membantu kerajaan Ternate untuk melawan kerajaan Tidore. Nah, akhirnya dibangunlah sebuah benteng untuk kerajaan Ternate mempertahankan wilayahnya dari serangan kerajaan Tidore. Nah, kemudian lanjut lagi pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1521, ternyata sudah ada masuk Spanyol di sana. Nah, sebelum Portugis memutuskan untuk membantu beraliansi dengan Ternate, Spanyol sudah terlebih dahulu masuk dengan Tidore, kerajaan Tidore. Nah, jadi mereka akhirnya mengadu domba, Ternate dengan Tidore, Spanyol dengan membantu Tidore, dan Portugis membantu kerajaan Ternate. Nah, terjadilah perebutan hasil alam Maluku, hasil alam yang ada di Ternate Tidore. Spanyol juga ternyata datang ke Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka juga punya tujuan sama, untuk mencari rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala. Nah, akhirnya Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, sampai akhirnya mereka berunding di Spanyol, di Saragossa, muncullah perjanjian Saragossa. Nah, di dalam perjanjian Saragossa itu diputuskan bahwa yang berhak untuk menguasai rempah-rempah di Maluku itu adalah Portugis. Hingga akhirnya Spanyol mau tidak mau meninggalkan Maluku, ya. Dan Portugis menguasai penuh perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, kemudian sampai akhirnya ternyata rakyat Ternate Tidore, rakyat Maluku menyadari bahwa ternyata Portugis ini punya maksud lain. Tidak hanya ingin berdagang atau membeli hasil alam rakyat mereka. Mereka ingin menguasai kerajaan Ternate Tidore. Mereka ingin menguasai Maluku secara utuh. Akhirnya mereka mulai berontak, ya. Rakyat Indonesia mulai sadar, mulai berperang melawan Portugis, dan akhirnya berhasil mengusir Portugis dari tanah Maluku pada tahun 1575. Siapa yang memimpin tokoh perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan Portugis di Maluku? Ya, akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian datang lagi Belanda. Nah, kalau Belanda ini terkenal dengan VOC-nya, ya, itu bahasa Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie, ya. Nah, kapan Belanda mulai datang ke Indonesia? Yaitu mulai tahun 1596, di mana mereka mulai menginjakan kaki di Indonesia. Mereka mulai menginjakan kaki di Banten, ya. Jadi orang pertama yang memimpin pasukan Belanda datang ke Indonesia itu Cornelis de Houtman. Tujuannya apa? Sama, untuk berdagang, untuk membeli rempah-rempah. Nah, Belanda ini akhirnya mungkin mereka lebih pintar, ya, dari Portugis, atau gimana, lebih sistemnya lebih canggih. Mereka mendirikan VOC. Kalau sekarang tuh mungkin apa ya, koperasi kali ya. Nah, sejenis itulah, perusahaan dagang. Nah, akhirnya Belanda membentuk VOC tahun 1602 dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Lagi-lagi memonopoli. Apa sih memonopoli itu? Memonopoli itu
semua hasil rempah-rempah harus dijual ke VOC dengan harga yang semurah-murahnya. Nanti yang menjualkannya keluar itu VOC dengan harga semahal-mahalnya, setinggi-tingginya. Jadi untungnya banyak VOC, rakyat Indonesia rugi, ya, karena barangnya dijual murah, dibeli murah oleh VOC. Tidak boleh dijual ke tempat lain. Kalau ada yang mau membeli tempat lain, wah, dihukum, ya, itu monopoli. Jadi dipaksa menjual ke VOC dengan harga murah. Kemudian pada tahun 1799, setelah berlangsung lama VOC ini, Belanda ini menjajah Indonesia dengan sistem monopolinya. Kemudian akhirnya VOC dinyatakan bangkrut dan resmi dibubarkan. VOC-nya bangkrut tapi Belandanya masih di Indonesia. Itu awal mulanya. Nah, kisah penjajahan Belanda lainnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini baru mulai kedatangannya dulu. Oke. Itu adalah masa-masa penjajahan yang dilakukan bangsa barat di Indonesia. Nah, kemudian cerita tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia sudah banyak sekali dituliskan dalam buku-buku, dalam sejarah, buku sejarah, dalam teks sejarah dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini juga kita akan mencoba untuk menggali informasi penting apa saja yang bisa diperoleh dari sebuah teks narasi sejarah. Nah, apa itu teks narasi sejarah? Yaitu teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, di sini Bapak ada sedikit contoh mengenai teks narasi sejarah. Nah, di sini ada cerita tentang peristiwa kedatangan bangsa barat. Nah, sekilas ceritanya seperti itu, bisa kalian baca nanti. Kemudian bagaimana kita mencari informasi pentingnya? Nah, dalam mencari peristiwa atau informasi penting dari teks narasi sejarah, kita bisa membacanya terlebih dahulu tentunya. Setelah dibaca dengan seksama, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, tentunya kita bikin dulu pertanyaannya, ya, dengan menggunakan kata-kata tanya. Contoh dari teks yang barusan Bapak tampilkan. Siapa itu bangsa barat? Nah, ada informasinya di dalam teks tersebut. Kemudian apa saja faktor yang melatar belakangi mereka untuk melakukan penjajahan di Indonesia? Tersaji di dalam teks itu informasinya. Kemudian di mana pertama kali mereka mendarat di Indonesia? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kalian temukan jawabannya di dalam teks yang tadi. Nah, jadi ini adalah informasi penting yang bisa diperoleh dari sebuah teks narasi sejarah tersebut. Silakan nanti kalian cari tahu informasi pentingnya atau jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda padat, cair, dan gas. Tentunya ini tidak asing dengan kehidupan kalian sehari-hari, ya. Sifatnya apa sih dari benda padat itu? Benda padat itu gaya tarik zat penyusunnya kuat. Jadi kalau partikel-partikelnya itu padat, rapat, bentuknya tetap dan volume tetap, tidak bisa berubah. Zat padat ini bentuknya seperti itu, ya sudah seperti itu. Disimpan di wadah sebagai macam apapun, tetap benar seperti itu. Volumenya juga tetap, ya, karena saking rapatnya itu partikel-partikel penyusunnya. Berbeda dengan zat cair. Zat cair ini bentuknya tidak tetap. Disimpan di gelas bentuknya seperti gelas, disimpan di mangkok bentuknya seperti mangkok, disimpan di botol bentuknya seperti botol, sesuai wadahnya. Nah, kemudian sifat dari cair ini adalah dia bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalian lihat rembesan-rembesan air di rumah kalian, misalkan kalau ada hujan deras, wah, mengalir dari atas ke bawah. Air sungai mengalir dari hulu ke hilir, ya. Kemudian menekan ke segala arah. Jadi kalau kalian teteskan tisu, air di tisu, nah itu akan terlihat meresap. Nah, itu sifatnya meresap melalui celah kecil. Jadi air itu bisa tembus
kemana-mana karena dia mampu meresap melalui celah-celah kecil. Berikutnya gas, ya. Gas ini memiliki bentuk yang sama seperti benda cair, tidak tetap. Disimpan di balon yang berbentuk bulat, bentuknya bulat gas itu. Disimpan di dalam balon yang berbentuk huruf, ya seperti huruf, sesuai wadahnya. Kemudian mengisi ke seluruh ruangan. Udara yang masuk ke dalam balon itu mengisi ke seluruh isi balon itu, ya. Kemudian menekan ke segala arah. Di sana ada gas, di sini ada gas, sama seperti halnya benda cair. Nah, partikelnya ini zat partikel penyusunnya itu renggang. Jadi kalau tadi benda padat itu sangat rapat, kalau gas ini sangat berjauhan, sangat renggang. Kalau benda cair itu tengah-tengah. Nah, itu penyusunnya, partikelnya. Nah, demikian itu sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Contohnya kalian pasti tahu, kalian pasti sering menemukannya di sekitar kalian, ya. Nah, maka tugas kalian nanti diantaranya adalah pertama, kalian silahkan kerjakan di buku pena halaman 86. Di sana ada teks, ya. Ada kronologis, timeline kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Silakan kalian lengkapi, kemudian jawab pertanyaannya, dan kemudian, nah ini untuk mencari informasi penting dari sebuah teks narasi sejarah, silakan kalian buka lagi video ini di halaman sebelumnya, di halaman ke-6. Di sana kan ada teksnya, silakan kalian baca, kemudian jawab. Ada 3 pertanyaan yang tadi Bapak tampilkan, ya. Silakan kalian jawab pertanyaannya berdasarkan teks yang ada di halaman sebelumnya. Kemudian tadi sudah disampaikan sifat-sifatnya. Tugas kalian selanjutnya mencari contoh-contohnya, ya. Apa saja contoh-contohnya dari benda padat, cair, dan gas yang ada di sekitar kalian? Oke? Baik. Nah, insya Allah dengan kalian mengerjakan tanggung jawab tugas ini dengan baik, insya Allah ilmu yang sedikit ini akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kalian. Demikian informasi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap positif, dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.